Presentasi pendidikan. Kali ini saya akan menyampaikan bagaimana cara membuat presentasi pendidikan yang sesuai dengan keperluan. Perkenalkan, nama saya Miati Yesi, saya adalah guru kimia dari SMA Negeri 7 Palangkaraya. Hal-hal yang perlu Bapak Ibu perhatikan dalam membuat presentasi sebagai media pembelajaran di Canva adalah warna desain. Bapak Ibu menggunakan warnanya yang kontras dan tata tulisan dengan desain yang Bapak Ibu buat diusahakan supaya tidak mengalihkan fokus presentasi, dan juga penggunaan elemennya juga harus lebih diperhatikan. Bapak Ibu juga perlu memperhatikan latar belakang yang Bapak Ibu pilih, seperti warna dan segala macamnya harus konsisten dari awal sampai akhir. Kemudian penggunaan tipografi atas jenis tulisan, Bapak Ibu harus perhatikan juga maksimal memilih 30 jenis tulisan atau font dan menghindari tulisan yang berkait dan tidak jelas terbaca. Kemudian hindari memberikan warna pada tulisan berwarna merah agar tidak merusak tampilan dan mata. Hal yang lain yang perlu Bapak Ibu perhatikan juga adalah batasi penggunaan animasi yang berlebihan. Hindari menggunakan animasi yang terlalu rumit, gunakan animasi yang sederhana dan tidak mengalihkan pandangan peserta didik ataupun orang lain yang membaca. Usahakan slide ataupun presentasi Bapak Ibu lebih informatif dan memberi materi yang lebih di-highlight ya Bapak Ibu. Jadi sampaikan materi yang sudah mau Bapak Ibu sampaikan, itu sesuai dengan materi yang pada pertemuan tersebut. Kemudian Bapak Ibu bisa menggunakan hyperlink atau link di dalam presentasi Bapak Ibu supaya bisa terhubungkan dengan file berikutnya. Oke, mari kita praktek saja bagaimana membuat presentasi pendidikan dengan Canva. Bapak Ibu login terlebih dahulu dengan Canva Bapak Ibu. Ini saya kebetulan sudah login. Dan di sini banyak sekali ya Bapak Ibu. Kalau di Canva pendidikan ini template-nya banyak dibandingkan dengan Canva yang biasa ya Bapak Ibu. Jadi Bapak Ibu bisa melihat desain yang sudah Bapak Ibu buat di bagian ini, bagian desain terakhir. Kemudian Bapak Ibu juga bisa membuat anggota, undang anggota. Jadi kalau Bapak Ibu punya kelas ini, saya seperti ini. Kalau ada kelas bisa digunakan. Nah, kita bisa memilih template-nya dari sini atau membuat desain dari sini juga bisa. Saya biasanya langsung saja dari area ini. Nah, salah klik ya. Oke, buat dari sini juga bisa, buat dari sini juga bisa, atau dari daerah buat desain, pilih presentasi pendidikan. Oke, kita klik saja ya Bapak Ibu. Oke, nanti kita akan berada di halaman kerja. Ini namanya halaman kerja. Jadi di halaman kerja ini kita akan diarahkan langsung di sini ya. Ini ada template. Nah, ini bedanya ya Canva pendidikannya agak lebih banyak sebenarnya ini karena udah ditampilkan aja ya, ada emoji dan segala macam. Nah, ini template, kemudian ini kita bisa pilih layoutnya. Nah, Bapak Ibu bisa atur di halaman 1 bagaimana, di halaman 2 bagaimana ya. Kemudian misalnya saya pilih di sini, ini kita bisa gunakan foto yang berbeda dari elemen ya. Saya misalkan kasih contoh ini adalah topik pembahasan yang kita mau gunakan untuk membuat presentasi, kita sesuaikan dengan materi yang mau kita buat. Misalkan tentang asam basa, jadi itu tergantung dengan urutan ya ini ya. Kemudian Bapak Ibu lihat template-nya Bapak Ibu bisa pilih dari template yang sudah tersedia. Nah, ini bisa dipilih dari presentasi bisnis, sebenarnya sama aja, kita tinggal scroll ke bawah. Nah, kita bisa pilih dari sini. Kemudian Bapak Ibu supaya tulisan yang di depan ini nggak kelihatan ya, karena mengganggu ya, jadi Bapak Ibu bisa gunakan transparansi. Ini kita klik ke layarnya, makanya akan muncul seperti itu. Nah, di pojok kanan atas ada transparansi, kita klik, kita kurangi. Atau Bapak Ibu bisa menggunakan highlight ya. Saya tetap mempertahankan seperti tadi. Bapak Ibu bisa menggunakan highlight, bisa di elemen, kemudian dicari highlight.
Nah, di elemen ini banyak sekali ya Bapak Ibu template-templatenya. Nah, ini Bapak Ibu bisa gunakan. Nah, seperti ini warnanya. Nah, ini kita bisa perbesar. Kita bisa gunakan highlight seperti ini, misalkan ya, kita kembalikan ke 100%. Nah, ini kan nggak kelihatan nih. Nah, ini gunakan pen. Diingatkan kembali paling tidak 3 jenis huruf yang berkait di Bapak Ibu ya. Misal serif bisa kita pakai. Nah, saya gunakan putih atau warna yang lain. Ini kita buat sama saja warnanya. Oke, ini bisa merah, larutan, asam basah. Ya, di sini kita tuliskan kimia kelas 11. Nah, untuk judul biasanya lebih besar, Bapak Ibu bisa atur besarnya sesuai dengan keperluan. Nah, bisa seperti ini. Kemudian ini bisa di bold langsung ya, ini kita bold. Nah, Bapak Ibu di sini kalau kita ada pengaturan ya, ini untuk mengganti font, Bapak Ibu bisa ganti fontnya. Kemudian warna tulisannya yang ada tanda seperti ini untuk bold, italic, dan ini underline. Ini bisa diganti jenis huruf yang besar atau kecil. Ini kan huruf besar ya. Kemudian ini adalah perataannya, rata kiri kanan. Nah, ini posisi, untuk mengatur posisinya. Seandainya ini di belakang, kita bisa klik, bisa taruh dia di mundur, dia kan di belakang. Kalau dia harus di depan, kita teks di depan, seperti itu. Nah, ini adalah gayanya, bisa kita salin di halaman berikutnya. Ini untuk menyisipkan tautan. Misalnya kita mau menyisipkan tautan dari luar. Nah, Bapak Ibu bisa menambahkan identitas Bapak Ibu di bagian ini atau di halaman yang berbeda. Kita ke template. Nah, untuk menambahkan halaman ada tanda plus di bagian sini, tinggal klik aja tambahkan halaman, kemudian kita pilih layoutnya. Nah, ini kita bisa gunakan, kalau untuk foto kita bisa masukkan foto kita di sini. Kemudian identitas gurunya kita bisa buat di sini. Saya mau tambahkan foto di belakangnya ini, backgroundnya tetap seperti yang tadi, tapi akan saya lebih perkecil. Highlightnya ini saya klik bikin ini, dan saya transparansi saya kurang ya pastinya. Kemudian saya tambahkan foto saya. Nah, di sini kita bisa menambahkan foto. Kalau ini namanya bingkai ya Bapak Ibu ya, yang otomatis menggunakan. Bapak Ibu bisa gunakan ke klik unggahan. Nah, apabila Bapak Ibu belum punya fotonya, langsung bisa diunggah file. Saya akan ambil dari sini saja. Oke, nah misalkan saya klik dulu, mau saya potong dulu. Nah, tinggal digeser aja. Kemudian ditaruh seperti ini. Oke. Ini bisa kita tambahkan. Nah, Bapak Ibu juga mau bikin halaman berikutnya juga bisa ditambahkan. Kita akan menggunakan template ya. Nah, ini banyak sebenarnya, Bapak Ibu tinggal ditambahkan. Ini kalau kita mau desain sendiri ya. Kalau dari template boleh. Misalnya kita pilih salah satu. Oke. Kemudian Bapak Ibu bisa pilih satunya atau terapkan semuanya. Kalau terapkan semuanya, tinggal kita klik bagian ini. Kalau hanya memilih salah satu, boleh. Misalnya seperti itu. Kita pilih salah satu. Kemudian, jika ingin menambahkan lagi yang berbeda, nah, bolehkah kita menambahkan yang lain? Boleh. Kita kembali ada tanda panah di sini, kita klik. Kemudian kita cari bagian yang mau kita tambahkan. Oke, jangan lupa tambahkan halaman supaya tidak tertutup ya. Ini saya ganti warna putih supaya sama. Oke, saya tambahkan ini misalkan. Nah, saran saya kalau mau misalnya lebih ini ya, tulisan ini nggak disarankan karena kalau ini agak sedikit berkait, tapi selama bisa terbaca tidak apa-apa. Juga kalau ditambah nih enak ya, kita atur desainnya juga. Kalau sebaiknya kalau misalkan Bapak Ibu bisa membuat ya bisa. Oke, tinggal dipilih ya, tinggal diklik, diketik apa di sini ya. Ini juga tinggal diganti. Nah, usahakan kita ganti warna yang lain. Nah, misalkan ini kita ganti warna yang lain. Nah,
kalau seperti ini warnanya tulisannya harus hitam, agak jelas. Nah ini bisa kita ganti tulisannya di bagian pojokan ini, pojokan kiri atas ya, kita cari open send saja, lalu kan mudah. Ini juga sama dengan tulisannya. Ini juga bisa kita buat ya, kita ganti. Ini backgroundnya kan tadi pelahara putih, kita ganti dengan warna lain, misalkan warna tulisannya adalah open, kemudian karena dia spek kontras kita ganti warnanya dengan warna hitam atau warna putih di bawah hitam. Tinggal kita ketik sesuai dengan materi yang kita membuat. Nah, untuk membuat menampilkan dan merekam, Bapak Ibu bisa menggunakan tampikan di sini atau klik bagian lebihkan, kemudian klik lainnya tampilkan dan rekam. Dan ini bisa menampilkan video atau slide-nya yang mau jalan dan foto atau gambar Bapak Ibu. Nah, jika hanya ingin menggunakan suara saja tanpa video, boleh langsung di situ atau di bagian sini. Ini video tebal, rekam video ada. Ini bisa nyalakan videonya. Sebenarnya prinsipnya sama. Ini tampilkan dan rekam. Kita bisa masuk ke studio rekaman seperti ini. Ini bisa nanti jadi video. Nah, seperti ini ya Bapak Ibu ya. Yang penting harus kita perhatikan 3 hal seperti itu. Ini yang bisa saya sharingkan. Terima kasih.